Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 yang saya sayangi dan saya banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran pada pagi hari ini yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau sebaliknya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Namun sebelum masuk pada materi, di sini saya kenalkan dulu bentuk-bentuk pecahan. Pecahan yang pertama yaitu pecahan biasa. Yang pertama adalah pecahan biasa. Apa yang dimaksud dengan pecahan biasa? Pecahan biasa itu adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Contohnya 1/4, 2/3, 6/7. Jadi hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Terus pada pecahan biasa dibedakan menjadi dua jenis. Kalau pembilangnya nilainya lebih kecil dari penyebutnya, maka dikatakan pecahan biasa murni. Tetapi kalau pembilangnya nilainya lebih besar, misalnya 5/4, 8/5, kalian perhatikan pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebutnya. Maka pecahan yang seperti ini dikatakan pecahan biasa tidak murni, karena nilainya besar yang atas. Kalau nilainya besar yang bawah, besar penyebutnya, maka dikatakan pecahan biasa murni. Jenis pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran. Apa yang dimaksud dengan pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa murni. Contohnya 1/2. Nah, jadi di depannya bilangan pecahan terdapat angka yang lebih besar yang dinamakan sebagai bilangan bulat. Contoh yang lain lagi, 3/4. Yang seperti ini dinamakan pecahan campuran. Jenis pecahan yang ketiga yaitu pecahan desimal. Dicirikan dengan tanda koma. Misalnya 2,5. Nah, jadi jika ada tanda koma seperti ini dinamakan pecahan desimal atau bilangan desimal. Contoh yang lain lagi, 4,7, 9,3. Jadi intinya bilangan desimal itu adalah dicirikan dengan tanda koma seperti ini. Bisa diterima nggih? Jenis pecahan yang keempat yaitu persen. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah persen. Sering kita jumpai ketika membeli barang, yaitu pada diskon. Biasanya diskon sekian persen. Persen disimbolkan dengan tanda seperti ini, Tang Gesa. Nah, artinya tanda seperti ini adalah per 100. Misalnya 35%. Jadi ini artinya adalah 35/100. Angkanya ini tetap sesuai dengan soal. Simbol persen ini menjadi per 100. Contoh yang lain lagi, 17%. Ini sama dengan 17/100. Sekarang kita lanjut pada materi, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Perhatikan contoh yang pertama, 14/4. 14 dibagi 4 dapat berapa, Sah?
14 dibagi 4 tidak ada. Berarti kita cari 4 dikalikan berapa yang hasilnya mendekati 14. Tetapi tidak boleh melebihi 14. 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali 3 sama dengan 12. 4 dikali 4 sama dengan 16. Kalian perhatikan di antara 4 pilihan ini yang hasilnya mendekati 14 tetapi tidak melebihi 14 yang mana? Yaitu yang 4 kali 3 sama dengan 12. Sehingga kita pilih yang 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi 14 dibagi 4 dapat 3. Tetapi memiliki sisa. Sisanya berapa? 14 dikurangi 12, yaitu 2. Sisanya kita taruh di atas. Pernya di sini mengikuti per yang ada pada soal. Per 4. Kita lanjutkan pada contoh yang kedua, yaitu 35 per 8. 35 dibagi 8 dapat berapa? Kita hitung. 8 dikali 1 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. 8 dikali 3 sama dengan 24. 8 dikali 4 sama dengan 32. 8 dikali 5 sama dengan 40. Kalian perhatikan yang mendekati 35 tetapi tidak lebih dari 35 yang mana? Yang 32, yaitu 8 dikali 4. Sehingga 35 per 8 sama dengan 4. Sisanya berapa? 35 dikurangi 32. Sisanya 3. Sisa kita taruh di atas, pernya mengikuti yang depan. Jadi 35 per 8 jika kita ubah menjadi pecahan campuran, jawabannya adalah 4 3 per 8. Nanti kalian tidak perlu menuliskan seperti ini di buku kalian, Cak. Ini hanya sebagai untuk menjelaskan bagaimana cara memperolehnya angka 4 ini tadi. Kalau kalian tidak hafal cara pembagian, cara seperti ini bisa digunakan. Contoh yang ketiga, 22 per 6 sama dengan titik-titik. 22 dibagi 6. Berarti 6 dikali 1 sama dengan 6. 6 kali 2 sama dengan 12. 6 kali 3 sama dengan 18. 6 kali 4 sama dengan 24. Yang mendekati 22 adalah yang 6 kali 3. Kenapa kok tidak dipilih 6 kali 4? Karena kalau kalian pilih 6 kali 4 hasilnya adalah 24. 24 ini melebihi 22. Sehingga yang kita pilih adalah yang 6 kali 3. Jadi 22 per 6 hasilnya 3. Sisanya berapa? 22 dikurangi 18 adalah 4 per 6. Itu tadi cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Tadi pada contoh yang ketiga 22 per 6, ketika kita ubah menjadi pecahan campuran hasilnya adalah 3 4 per 6. Sekarang kita balik dari 3 4 per 6, nanti hasilnya harus 22 per 6. Bagaimana caranya? 3 4 per 6 sama dengan, bagaimana caranya agar 3 4 per 6 ini bisa menjadi 22 per 6? Caranya yaitu dari 6 ke 3 ini dikalikan, terus nanti hasilnya ditambahkan pembilangnya ini. Jadi di sini sama dengan 6
dikali 3 ditambah 4 per 6 sama dengan 6 dikali 3 18 ditambah 4 per 6. 18 ditambah 4 22 per 6. Nah, ternyata hasilnya sama. Jadi caranya mengubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah penyebut dikalikan bilangan bulat, nanti ditambahkan hasilnya dengan yang atas atau pembilangnya. Contoh yang kedua, 5 3/4 kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah 4 dikali 5 ditambah 3 per 4. Perkalian dengan penjumlahan tentunya kuat perkalian, maka yang kita kerjakan perkalian dulu. 4 dikali 5 20 ditambah 3 per 4 sama dengan 20 ditambah 3 23 per 4. Contoh yang ketiga, 6 3 per 7 sama dengan 7 dikali 6 ditambah 3 per 7 sama dengan perkalian kita kerjakan terlebih dahulu. 7 dikali 6 42 ditambah 3. Jangan lupa pernya tetap kita tulis per 7 sama dengan 42 ditambah 3 sama dengan 45 per 7. Demikian tadi sedikit penjelasan cara mengubah bilangan pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.